Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, apa kabar? Semoga semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, saya, Eti Poncorini Pamungkasari, dari Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UNS, akan menyampaikan materi perkuliahan dengan judul Diagnosis Komunitas dan Siklus Pemecahan Masalah atau yang sering disebut dengan Problem Solving Cycle. Tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang diagnosis komunitas secara benar. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan definisi masalah secara benar. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan dalam siklus pemecahan masalah secara benar. Baiklah, akan kita mulai dengan mendefinisikan komunitas, diagnosis komunitas, dan tujuan diagnosis komunitas. Komunitas sering didefinisikan sebagai kumpulan dari individu yang akan berbagi nilai-nilai umum. Komunitas juga tercakup di dalamnya ada intent, ada belief, ada resource, ada need, dan juga ada risk. Diagnosis komunitas sendiri didefinisikan sebagai deskripsi kuantitatif dan kualitatif dari kesehatan individu atau penduduk dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesehatannya. Demikian adalah definisi yang disampaikan oleh WHO. Dalam diagnosis komunitas tercakup proses maupun produk. Proses misalnya adalah tahapan yang dilalui dalam diagnosis komunitas itu sendiri, sementara untuk produk bisa berupa kegiatan yang dihasilkan ataupun laporan yang dihasilkan dari proses kegiatan diagnosis komunitas. Diagnosis komunitas terutama berperan dalam mendukung upaya preventif di bidang kesehatan. Tujuan diagnosis komunitas antara lain adalah untuk menyusun data dasar epidemiologi dalam menganalisis kondisi kesehatan masyarakat, menganalisis status kesehatan masyarakat, menganalisis perilaku kesehatan, mengevaluasi sumber daya dan sistem pelayanan kesehatan, serta mengidentifikasi prioritas masalah dan pengembangan kegiatan program untuk peningkatan status kesehatan. Kita lanjutkan dengan membahas tentang siklus pemecahan masalah atau problem solving cycle. Dalam siklus pemecahan masalah terdapat kata masalah. Tentu kita harus kembali kepada definisi. Sebenarnya apa definisi dari masalah? Ada yang sudah tahu definisi dari masalah? Ya, masalah adalah suatu kesenjangan antara apa yang dihadapi atau yang terjadi sekarang dengan yang diharapkan. Pertanyaan berikutnya, bisakah masalah dan solusinya digeneralisasikan? Kalau kita kembali pada definisi masalah tadi, kita contohkan misalnya ada suatu masalah cakupan ASI eksklusif di suatu tempat adalah 76%. Apakah itu menjadi masalah bagi institusi pelayanan A atau pelayanan B? Kita harus melihat apa harapan dari institusi pelayanan A dan pelayanan B untuk target cakupan ASI eksklusif. Misalnya Puskesmas A mencanangkan targetnya ASI eksklusif 70%, tentu cakupan ASI eksklusif 76% jadi bukan masalah. Karena tidak ada kesenjangan, bahkan targetnya sudah terlampaui. Tetapi untuk Puskesmas B yang mencanangkan targetnya 78%, maka cakupan ASI eksklusif sebesar 76% tersebut tentunya menjadi masalah, karena berarti belum tercapai. Solusinya tidak bisa digeneralisasikan karena untuk pemecahan masalah nanti sangat tergantung berbagai macam hal. Kegiatan apa yang akan dikembangkan itu perlu mempertimbangkan berbagai macam hal. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua masalah dapat dipecahkan?
Ya, sebagai individu kita tentu sering mengalami mendapatkan lebih dari satu masalah pada satu waktu. Betul kan? Apalagi institusi pelayanan kesehatan. Pada satu waktu bisa saja akan mengalami lebih dari satu masalah. Seringkali puluhan misalnya. Dan apakah semua itu bisa dipecahkan? Tentu saja tidak. Karena kita mempunyai keterbatasan. Misalnya dalam keterbatasan sumber dana, sumber daya, keterbatasan waktu, dan lain-lain. Untuk itu nanti akan ada suatu kegiatan yang bisa dilakukan. Kegiatan ini sangat terstruktur untuk membantu institusi pelayanan kesehatan dalam upaya pemecahan masalah kesehatan. Sering disebut dengan siklus pemecahan masalah atau problem solving cycle. Seperti namanya siklus, tentunya kegiatan ini tidak akan berhenti di satu titik, tapi akan terus berkelanjutan dari waktu ke waktu. Namun pada tiap tahapnya, siklus pemecahan masalah akan dimulai dari analisis situasi. Setelah analisis situasi, dilanjutkan dengan identifikasi dan penentuan prioritas masalah kesehatan. Tahap berikutnya adalah alternatif pemecahan masalah, pengembangan rencana kegiatan, pelaksanaan, pemantauan atau monitoring, dan evaluasi. Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan pada analisis situasi untuk tahap berikutnya. Kita bahas dari yang pertama, yaitu analisis situasi. Analisis situasi adalah pengumpulan dan pemahaman informasi tentang situasi yang berguna untuk menetapkan masalah. Dapat menggunakan teori dalam kesehatan masyarakat untuk jenis data yang dikumpulkan, misalnya menggunakan teori Bloom. Kita tahu teori Bloom bahwa status kesehatan dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu genetik, lingkungan, gaya hidup, dan pelayanan kesehatan. Kemudian tujuan dari analisis situasi adalah untuk memahami masalah kesehatan secara jelas dan spesifik, membantu penentuan prioritas dan penentuan alternatif pemecahan masalah. Analisis situasi berguna untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin ada, juga menetapkan prioritas solusi, dan sebagai pertimbangan dalam menyusun kegiatan atau program. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, analisis situasi berbasis data. Bisa data primer, misalnya dengan melakukan survei, wawancara, focus group discussion, dan lain-lain. Bisa juga menggunakan data sekunder, seperti laporan program. Contohnya kalau puskesmas itu setiap tahun selalu ada laporan program yang bisa dimanfaatkan untuk analisis situasi. Analisis situasi kesehatan bisa mencakup hal-hal sebagai berikut. Antara lain, analisis status kesehatan. Misalnya kita bisa menggunakan ukuran-ukuran dalam epidemiologi, seperti angka morbiditas atau angka mortalitas. Masih ingat ya tentang angka morbiditas dan ukuran-ukuran untuk mortalitas? Morbiditas misalnya insidensi, prevalensi, sementara untuk mortalitas misalnya angka kematian ibu, angka kematian bayi. Itu sangat bisa kita gunakan dalam analisis status kesehatan. Selanjutnya adalah analisis aspek kependudukan. Contohnya dari jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, struktur umur, mobilitas penduduk, kemudian sosial ekonomi yang lain, misalnya pekerjaan, pendidikan penduduk, itu sangat berguna kita kumpulkan datanya, karena nanti akan kita gunakan pada proses selanjutnya dalam problem solving cycle. Analisis pelayanan atau upaya kesehatan mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan oleh pelayanan kesehatan setempat. Kemudian analisis perilaku kesehatan bisa misalnya menggunakan health belief model, dan kita perlu mengingat bahwa di Indonesia masih banyak nilai-nilai dan budaya yang ada di masyarakat yang bisa mempengaruhi perilaku kesehatan dari masyarakat. Contohnya,
Tidak hanya di pedesaan, di perkotaan juga banyak saat ini yang mempunyai pendapat bahwa seorang ibu yang habis melahirkan selama 40 hari misalnya tidak boleh keluar dari rumah. Sementara dari sisi kesehatan, ibu dan bayi tetap harus terkontrol kesehatannya. Nah, itu adalah tantangan bagi tenaga kesehatan untuk bisa menganalisis dari nilai-nilai yang ada di masyarakat tersebut supaya masyarakat tetap dapat mencapai kesehatan yang optimal. Yang lainnya adalah tentang analisis lingkungan. Lingkungan itu terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan biologi, dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik contohnya kondisi geografis. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk lingkungan atau kondisi geografis di dataran tinggi dengan dataran rendah misalnya bisa saja mempunyai pola penyakit yang berbeda. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita untuk melakukan analisis situasi. Langkah yang berikutnya adalah identifikasi dan penentuan prioritas masalah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita atau institusi pelayanan kesehatan seringkali mempunyai banyak permasalahan, bisa puluhan masalah yang dihadapi. Dan masalah tersebut bisa terdiri dari masalah program, bisa juga masalah kesehatan. Masalah program seperti yang sudah saya contohkan tadi, misalnya cakupan ASI eksklusif yang belum tercapai. Yang lainnya misalnya angka kematian ibu yang masih tinggi atau angka kematian bayi yang masih tinggi. Itu adalah masalah program. Contoh yang lainnya misalnya perilaku hidup bersih dan sehat belum optimal. Sementara ada masalah lain yaitu masalah kesehatan. Contohnya kejadian hipertensi yang masih tinggi, angka kejadian diare yang masih tinggi, angka kejadian DBD yang masih tinggi, itu adalah masalah kesehatan. Dengan adanya berbagai masalah tersebut tidak masalah untuk melakukan identifikasi dan penentuan prioritas karena bisa di-mix masalahnya. Jadi tidak harus pada saat kita membuat list masalah hanya terdiri dari masalah kesehatan saja atau masalah program saja, tetapi bisa dicampur atau di-mix. Untuk menentukan prioritas masalah ini sangat penting karena tadi sudah saya sampaikan bahwa seringkali kita tidak bisa memecahkan semua permasalahan yang ada. Bahkan ada salah satu literatur yang menyampaikan kalau kita cukup baik dalam menentukan prioritas masalah, kadang-kadang masalah yang tidak menjadi prioritas akan bisa terpecahkan dengan sendirinya. Misalnya, dalam suatu prioritas masalah, kita mendapatkan masalah yang diprioritaskan adalah tadi tentang perilaku PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat yang akan kita pecahkan. Nah, apabila perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat sudah menjadi baik, bisa saja mungkin nanti angka kejadian diare akan menurun, angka kejadian ISPA akan menurun, angka kejadian hipertensi akan menurun karena juga masyarakat yang merokok juga berkurang. Itu sehingga memang sangat penting bagi kita untuk dapat menentukan prioritas masalah secara baik. Teknik yang bisa digunakan dalam menentukan prioritas masalah bisa secara kuantitatif ataupun secara kualitatif. Secara kuantitatif misalnya dengan kriteria matriks, PAHO, Bryan, USG, ataupun Hanlon. Ada literatur yang mengatakan bahwa Hanlon ini lebih pasnya sebenarnya digunakan untuk menentukan prioritas solusi, tetapi ada yang menggunakan juga untuk penentuan prioritas masalah. Secara kualitatif bisa dengan menggunakan teknik Delphi atau Delbert. Untuk teknik-teknik ini tentunya akan dipelajari di lain kesempatan. Kemudian dari masalah yang sudah kita dapatkan tadi, bisa diurutkan dari yang paling penting menjadi yang sampai yang kurang penting. Untuk identifikasi dan menetapkan prioritas solusi dari suatu permasalahan, kita bisa menggunakan fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Mengapa disebut diagram tulang ikan? Karena memang bentuknya seperti ikan ya. Di kepala ikannya terdapat efek
Efek tersebut adalah masalah yang menjadi prioritas tadi. Misalnya cakupan ASI eksklusif belum tercapai. Nah, itu ditempatkan di efek. Kemudian dengan diagram tulang ikan ini kita mencari sebab-sebab apa yang ada di masyarakat tersebut yang menyebabkan terjadinya cakupan ASI eksklusif tadi kurang mencapai target dengan kelompok-kelompok kausa, ya. Misalnya dari kelompok metode, dari kelompok manpower, dari kelompok machine, dan sebagainya. Ada banyak variasi dari diagram tulang ikan, misalnya ada yang terdiri 5 duri, ada yang 6 duri, ada yang 7 duri. Itu semua tidak masalah, semua saya kira bisa dipergunakan. Diagram tulang ikan ini akan membantu untuk kita bisa menemukan penyebab-penyebab dari suatu masalah secara terstruktur. Contohnya, tadi cakupan ASI eksklusif belum memenuhi target. Misalnya kita melihat dari aspek manpower atau manusia, salah satu penyebabnya misalnya banyak ibu-ibu yang bekerja, sehingga mengurangi untuk memberikan ASI secara eksklusif tersebut. Dan berbagai macam sebab yang lain. Kemudian setelah kita membuat fishbone diagram atau diagram tulang ikan, kita bisa membuat strategi berdasarkan analisis SWOT. Setelah membuat strategi berdasarkan analisis SWOT, kita melakukan identifikasi alternatif solusi dan menentukan prioritas solusi, bisa secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Untuk analisis SWOT, mungkin juga akan kita bahas di materi yang lain, ya, tetapi mungkin saya ulas sedikit saja untuk mengingatkan adik-adik mahasiswa bahwa analisis SWOT terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Semuanya tentu masih ingat ya perbedaannya antara strength, weakness dengan opportunities dan threat. Jadi SW adalah berasal dari dalam diri institusi, sementara OT berasal dari luar institusi. Setelah kita mengidentifikasi SWOT, kita bisa menentukan strategi-strategi berdasarkan apa yang sudah kita identifikasi tadi. Ya. Misalnya ada strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Contohnya apa? Misalnya tadi ya cakupan ASI eksklusif belum memenuhi target. Contohnya kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai motivasi yang tinggi. Sementara ada peluang bahwa masyarakat di sekitar kita sangat familiar dengan teknologi, media sosial, dan lain-lain. Salah satu strategi SO yang bisa diusulkan adalah misalnya edukasi oleh tenaga kesehatan kepada masyarakat dengan menggunakan media sosial misalnya. Nah, itu adalah salah satu contoh membuat strategi berdasarkan analisis SWOT. Kemudian langkah berikutnya adalah mengembangkan dan melaksanakan kegiatan program. Perlu diingat bahwa kita perlu menyusun kegiatan atau program yang mampu laksana. Sebagus apapun rancangan program, tetapi kalau tidak mampu laksana, misalnya dana yang dibutuhkan sangat besar sementara kita tidak mempunyai dana itu, maka hal itu tidak akan terlaksana menjadi suatu program yang baik. Penting untuk mempertimbangkan hasil analisis situasi dan sumber daya yang ada. Contohnya tadi, kalau kita mau melakukan atau mengembangkan kegiatan edukasi pada masyarakat, sementara pada analisis situasi kita dapatkan bahwa banyak pekerjaan masyarakat itu yang ibu-ibu yang harus memberikan ASI eksklusif, banyak yang bekerja. Nah, tentu kalau kita membuat edukasi, mengumpulkan mereka di jam kerja di puskesmas atau di kelurahan menjadi tidak efektif karena tidak banyak orang yang bisa datang. Sehingga kita perlu untuk memikirkan strategi edukasi seperti apa berdasarkan masyarakat yang sudah kita analisis tadi. Misalnya kita bekerja sama dengan perusahaan untuk mengedukasi melalui perusahaan-perusahaan yang menjadi tempat bekerja ibu-ibu yang memberikan ASI eksklusif. Kemudian kita perlu untuk menentukan indikator atau keberhasilan program. Nah, indikator ini sangat penting bagi kita
karena kita harus melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Contohnya, kalau kita melakukan edukasi pada masyarakat dan kita menetapkan indikatornya adalah pengetahuan masyarakat, pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif. Nah, pada saat mengevaluasi kita perlu melihat apakah memang sudah benar setelah kita melakukan kegiatan, pemahaman atau pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif tersebut menjadi lebih baik. Misalnya dengan melakukan pretest, post-test sebelum kita dan sesudah kita melakukan edukasi, atau kita melakukan FGD, atau kita melakukan wawancara kepada ibu-ibu tersebut bagaimana pengetahuannya. Nah, ini yang sangat penting. Jadi, suatu program tetap harus diikuti dengan rencana pengembangan monitoring dan evaluasinya seperti apa. Apalagi hasil evaluasi ini akan digunakan untuk periode problem solving cycle di tahap berikutnya. Baiklah, para mahasiswa yang saya banggakan, saya kira demikian materi perkuliahan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar dimanapun adik-adik berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.